Kesultanan Delhi adalah sebuah kesultanan Melayu yang didirikan pada tahun 1632 oleh Tuanku Panglima Gocah Pahlawan di wilayah bernama Tanah Delhi dan merupakan salah satu dari 4 subjek federal dari negara Kedatukan Sunggal, kini Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Kesultanan Delhi masih tetap eksis hingga kini, meski tidak lagi mempunyai kekuatan politik setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua dan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Menurut hikayat Delhi, seorang pemuka Aceh bernama Muhammad Dalik berhasil menjadi laksamana dalam Kesultanan Aceh. Muhammad Dalik, yang kemudian juga dikenal sebagai Gocah Pahlawan dan bergelar Laksamana Kuja Bintan, adalah keturunan dari Amir Muhammad Badaruddin Khan, seorang bangsawan dari Delhi, India yang menikahi Putri Chandra Dewi, Putri Sultan Samudra Pasai. Dia dipercaya Sultan Aceh untuk menjadi wakil bekas wilayah Kerajaan Haru yang berpusat di daerah Sungai Lalang Percut. Dalik mendirikan Kesultanan Delhi yang masih di bawah Kesultanan Aceh pada tahun 1632. Setelah Dalik meninggal pada tahun 1653, putranya Tuanku Panglima Perunggit mengambil alih kekuasaan dan pada tahun 1669 mengumumkan memisahkan kerajaannya dari Aceh. Ibu kotanya berada di Labuan, kira-kira 20 km dari kota Medan. Sebuah pertentangan dalam pergantian kekuasaan pada tahun 1720 menyebabkan pecahnya Delhi dan dibentuknya Kesultanan Serdang. Setelah itu Kesultanan Delhi sempat direbut Kesultanan Siak dan Kesultanan Aceh. Pada tahun 1858, Tanah Delhi menjadi milik Belanda setelah Sultan Siak, Sultan Al-Sayyid Syarif Ismail, menyerahkan tanah kekuasaan tersebut kepada mereka. Pada tahun 1861, Kesultanan Delhi secara resmi diakui merdeka dari Siak maupun Aceh. Hal ini menyebabkan Sultan Delhi bebas untuk memberikan hak-hak lahan kepada Belanda maupun perusahaan-perusahaan luar negeri lainnya. Pada masa ini Kesultanan Delhi berkembang pesat. Perkembangannya dapat terlihat dari semakin kayanya pihak kesultanan berkat usaha perkebunan, terutama tembakau dan lain-lain. Selain itu, beberapa bangunan peninggalan Kesultanan Delhi juga menjadi bukti perkembangan daerah ini pada masa itu, misalnya Istana Maimun dan Masjid Raya Medan. Tembakau Delhi merupakan komoditas unggul yang sangat bernilai jual di dunia internasional saat itu. Kemajuan perkebunan tembakau Delhi berawal pada tahun 1862 ketika perusahaan Belanda J.F. van Leeuwen mengirimkan ekspedisi ke Tanah Delhi yang kala itu diwakili oleh Jacobus Niehaus. Setiba di Delhi, mereka menemukan lokasi yang masih perawan. Delhi saat itu adalah dataran rendah berawa-rawa dan mayoritas ditutupi hutan-hutan primer. Usaha awal ini gagal. J.F. van Leeuwen memutuskan mundur setelah membaca laporan tim perusahaan, tetapi Jacobus Niehaus tidak putus asa. Setelah mendapat konsesi tanah dari Sultan Mahmud Al-Rashid, Niehaus menanam tembakau di Tanjung Spasi. Kali ini usahanya berhasil. Contoh daun tembakau hasil panen yang dikirim ke Rotterdam diakui sebagai tembakau bermutu tinggi. Sejak itulah tembakau Delhi yang bibitnya diperkirakan berasal dari Decatur Country, Georgia, Amerika Serikat menjadi terkenal. Delhi Maskapi, perusahaan perkebunan yang didirikan oleh Jacobus Niehaus, P.W. Jensen dan Jacob Theodor Kramer pada tahun 1870 telah berhasil mengekspor tembakau sedikitnya 207 kg. Pada tahun 1883, perusahaan ini telah mengekspor tembakau Delhi hampir 3,5 juta kilogram dan ditaksir nilai kekayaan perusahaan ini mencapai 32 juta gulden pada tahun 1890. Puncaknya pada awal abad ke-20 ketika Delhi Maskapai tampil sebagai Raja Tembakau Delhi, diperkirakan lebih dari 92% impor tembakau cerutu Amerika Serikat berasal dari Kesultanan Delhi. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatera Timur lainnya, pemerintahan Kesultanan Delhi merupakan bagian dari Federasi Kedatukan Sunggal dengan sistem federasi yang longgar sesuai dengan pepatah yang terdapat di Delhi, Raja datang, orang besar menanti.
Tuanku Panglima Gocha, pahlawan, sebagai raja pertama di Tanah Delhi yang ditunjuk oleh Sultan Aceh sebagai wakilnya di Sumatera Timur atau Tanah Delhi. Kemudian penunjukan raja berikutnya dilakukan oleh Datuk Sunggal. Pada masa pemerintahan Panglima Parunggit, Raja Delhi II, Delhi memproklamirkan kemerdekaannya dari Kesultanan Aceh pada tahun 1669, mengikuti jejak-jejak negeri pesisir dan berhubungan dagang dengan VOC di Malaka. Pada masa pemerintahan Panglima Padera, Raja Delhi III, terjadi perluasan wilayah di pesisir pantai hingga Serdang dan Benai. Menurut laporan John Anderson yang berkunjung ke Delhi pada tahun 1823, bahwa Sultan Amaluddin Mangendang, Sultan Delhi ke-6, adalah penguasa Delhi pertama yang bergelar Sultan setelah Delhi ditaklukkan Kesultanan Siak pada tahun 1814. Menurut laporan John Anderson pula, Sultan Delhi dalam memerintah dibantu oleh 8 orang menteri, di mana Sultan berkonsultasi soal perang, mengatur pemerintahan sehari-hari, mengadili perkara pidana, dan lain-lain. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, terjadi revolusi oleh kaum radikal akibat hasutan kaum komunis, pecah pada bulan Maret 1946. Berawal di Kesultanan Asahan, revolusi menjalar ke seluruh monarki Sumatera Timur, termasuk Kesultanan Delhi. Istana Sultan Delhi, Istana Maimun, beserta Sultan dan para bangsawan berhasil terlindungi karena penjagaan tentara Republik Indonesia dan adanya benteng pertahanan tentara sekutu di Medan.